Hai teman-teman, selamat datang di Jurnal Infinity. Perkenalkan, namaku Weni dan tema reading kita kali ini adalah yang akan menua bersamamu dalam cinta. Jadi kita akan lihat bareng-bareng siapakah orang ini yang akan menemani kamu dalam kebahagiaan, cinta, kehangatan sampai nanti kamu menua bersama dengan dia. Nanti kita akan lihat mengenai pertemuan kamu dengan dia, bagaimana kehidupan kamu setelah penyatuan atau pernikahan, dan juga nanti akan ada charm untuk melihat inisial nama dan juga zodiak. Di depan kamu langsung aja ya, sudah ada 2 tumpuk kartu yang bisa kamu pilih berdasarkan intuisimu seperti biasanya. Apakah kamu lebih tertarik dengan The High Priestess atau Strength? Kalau kamu butuh waktu lebih untuk memilihnya, kamu bisa pause dulu di sini. Aku juga udah nyiapin timestamp di bawah, jadi kamu bisa langsung menuju ke kartu pilihan kamu. Sampai ketemu lagi di sana. Hai teman-teman yang memilih kartu The High Priestess atau pile pertama, kita akan lihat bareng-bareng ya. Siapakah orang yang akan menua bersamamu dalam cinta? Kalau dari kartu penandanya di sini, ini sering bercerita mengenai keanggunan, kewibawaan, penerimaan. Dia menghargai kamu, kamu menghormati dia, kayak gitu. Dan banyak pelajaran yang akan membangkitkan spiritual, atau mungkin di sini pelajaran yang sangat banyak ketika kamu nanti akan bersama dengan dia hingga usia kamu menua. Kita akan lihat bareng-bareng ya, bagaimana pertemuan kamu dulu sama dia. Aku akan lihat dari tarotnya dulu. Oke, karena ini mengenai cerita pertemuan, maka aku akan menjelaskan keseluruhannya aja langsung ya. Kalau di sini yang bisa aku lihat, ada energi yang berbeda ketika 2 orang ini saling bertemu dan ketika memulai kisah cintanya. Jadi gini, karena ini general reading, jadi bisa pihaknya kamu atau dia atau vice versa ya. Jadi di sini gini, ada satu pihak yang sudah naksir duluan, suka duluan, udah ngasih perhatian, ngasih ya sinyal-sinyal lah, kode kalau suka sama kamu gitu. Nah, tapi di sini ada satu pihak lagi yang dia masih belum ingin memulai kisah cintanya. Karena di sini aku lihat ada trauma, dia merasa bahwa di hubungan sebelumnya dia udah ngasih banyak cinta, ngasih banyak perhatian, mengorbankan banyak hal dan sebagainya, tapi endingnya tidak seperti yang dia harapkan. Maka si pihak yang sedang terluka hatinya ini belum bisa terbuka hatinya untuk menerima dia yang sudah ngasih sinyal-sinyal cinta ini. Nah, kamu bisa rasakan aja nanti kalau ketemu sama dia, kamu di pihak yang mana? Apakah kamu pihak yang naksir atau kamu pihak yang masih terluka hatinya gitu ya. Dan di sini bisa kulihat bahwa karena ada perbedaan energi di awal pertemuan atau awal penyatuan ini, perlu usaha yang lebih keras untuk bisa tetap koneksi, tetap ada kontak, tetap menjalin persahabatan, mungkin pertemanan dengan dia gitu kan. Dan di sini ada banyak energi sabar untuk menunggu dia yang sedang terluka hatinya ini sampai dia benar-benar bisa menerima dia yang sudah naksir duluan kayak gitu. Aduh, bahasanya ribet, tapi seperti itulah. Dan di sini karena adanya ketidakseimbangan itu tadi, ada rasa apakah aku nyerah aja ya, kok kayaknya aku udah ngasih sinyal ke dia tapi dianya belum ada pergerakan, belum ada sinyal untuk ngasih lihat dia nih membalas perhatianku nggak sih, dia ini membalas cintaku nggak sih, kayak gitu. Cuma di sini aku lihat pada akhirnya kegigihan pihak yang udah naksir duluan ini berbalas sih. Di sini ada Six of Pentacles yang menandakan bahwa dia yang tadinya belum terbuka hatinya mengenai cinta, belum siap untuk jatuh cinta lagi, pada akhirnya melihat kegigihan satu pihak ini sebagai upaya yang oh iya ya, aku nggak bisa lama-lama terus-terusan berada di zona yang nggak bisa move on, mengingat-ingat mantan dan terluka hati mengenai kisah cinta sebelumnya. Di sini pihak ini mulai membuka hati, membuka kesempatan untuk mengenal lebih dalam lagi, ya. Maka di sini setelah segala naik turun hubungan ini, ada rasa ingin menyerah dan sebagainya, tapi pada akhirnya bisa berjalan seimbang lagi kayak gitu. Di sini perhatian yang tadinya nggak terbalas sekarang mulai berbalas, yang tadinya nanya kabar nggak dibalas-balas sekarang mulai intens tuh chattingannya atau mungkin video callnya, dan mulai bisa ngajak jalan-jalan kemana atau mungkin ngafe di mana, sekedar ngobrol dan sebagainya kayak gitu. Jadi segala usaha dan penantian ini nggak sia-sia karena pada akhirnya
cinta yang sepertinya diabaikan di awal ini berbalas gitu loh, ada balasannya seperti yang kamu dan dia harapkan kayak gitu. Dan ya memang ketika memulai kisah cinta ini seperti mulai dari nol gitu, kayak ngisi bensin dimulai dari nol, yang menandakan bahwa ya namanya kisah cinta pasti ada bahagianya, pasti ada down-nya. Tapi di sini aku lihat ketika koneksi kamu dan dia ini sudah sejalan, sudah seimbang, maka di sini kamu dan dia sama-sama bisa, yuk kita bangun hubungan ini menjadi sesuatu yang berbahagia. Kita berdua punya goal yang sama, kita punya impian yang sama. Ayo kita berdua usahakan kayak gitu. Dan aku lihat di sini pihak yang tadinya belum bisa move on ini pelan-pelan udah bisa mulai melepaskan masa lalunya, udah mulai bisa melihat dia yang naksir duluan ini sebagai orang yang baru di hidupnya, bisa diterima oleh dia. Dalam artian dia nggak lagi membanding-bandingkan si orang baru ini dengan mantan-mantannya dia sebelumnya kayak gitu. Jadi di sini bener-bener mengusahakan hubungan ini dari awal, ya berjalan bareng, mulai dari tukar pikiran, mulai dari bercerita mengenai mungkin trauma masa lalu, mengenai background keluarga masing-masing, harapan kedepannya gimana kayak gitu sih. Itu pertemuan kamu dan dia, dan di awal-awal hubungan kamu dan dia. Dan aku akan lihat di sini ya. Sama sih di sini masih mengenai hubungan kamu selanjutnya bersama dengan dia. Ada unrequited love. Kalau di sini memang saya mengkonfirmasi ya. Ingat ya, aku di sini meskipun shuffle duluan, tapi aku bener-bener shuffle ya. Aku di sini nggak merangkai kartu-kartu demi bisa merangkai cerita. Ini shuffle. Dan di sini ini mengkonfirmasi kejadian tadi bahwa di awal pertemuan atau hubungan kamu dan dia ini ada pihak yang memang merasa bahwa nggak ada ketertarikan atau kurangnya chemistry antara kamu dan dia di awal-awal ya untuk membuat hubungan ini berjalan. Tapi karena ada kesabaran, ada penantian, kegigihan hati untuk aku akan terus mencoba sampai titik darah penghabisan untuk menarik hatinya dia. Nah, aku lihat di sini ada hasilnya sih gitu. Jadi ini mengkonfirmasi bahwa memang di awal-awal tuh cukup berat untuk menarik perhatiannya, untuk apa ya, membuat dia menoleh ke kamu kayak gitu. Lalu di sini ada ini sama sih, ini juga mengkonfirmasi bahwa akan ada satu pihak yang menunggu, kayak ya sudahlah nggak apa-apa, aku sabar aja menunggu dia. Aku tuh tahu dia ini masih terluka, masih belum bisa move on dari mantannya, atau mungkin masih ada trauma mengenai masa lalu, masa kecil dia, mungkin mengenai kisah cinta yang bagi kamu dia ini layak buat ditunggu kayak gitu. Makanya penuh dengan kesabaran untuk menunggu, kegigihan untuk terus berupaya menarik perhatian dia kayak gitu sih di sini. Ya, entah ini kamu atau dia yang menunggu kayak gitu ya. Gitu energinya. Lalu di sini ada heart to heart conversation. Nah, karena di sini seperti kukatakan tadi, akhirnya pihak yang cuek ini mulai terbuka hatinya untuk saling ngobrol. Ngobrolnya di sini nggak sekedar ngobrol yang ya cinta-cinta monyet gitu, enggak, tapi makin dalam menyelami masing-masing. Dia yang tadinya cuek mulai terbuka untuk mengenal kamu lebih dalam, mengenal keluarga kamu, masa lalu kamu, impian-impian kamu, dan juga sebaliknya di sini. Jadi juga membicarakan mengenai perasaan masing-masing. Kayak gimana, apakah kamu sudah move on? Apakah kamu sudah siap untuk jatuh cinta lagi dan sebagainya, ya. Jadi sepertinya percakapan dari hati ke hati ini akan membuat hubungan kamu dan dia semakin dalam dan semakin serius ke depannya, seperti itu. Lalu di sini ada attraction. Nah, dari yang tadinya cuek, menunggu, akhirnya kenal lebih dalam, timbullah ketertarikan, seperti itu. Jadi di sini menceritakannya seperti itu ya. Di sini akan ada yang tadinya seperti nggak ada ketertarikan, nggak ada chemistry, akhirnya setelah kenal lebih dalam, sering ngobrol, sering ketemu, jalan bareng, akhirnya kamu dan dia bisa saling menikmati momen-momen bersama, ya. Saling lebih happy gitu loh kalau ketemu, nggak terpaksa gitu. Jadi menikmati kisah cinta ini yang baru dimulai ini sebagai sesuatu yang romantis, yang membuat hati kamu hangat, gembira, termasuk juga dia kayak gitu. Jadi di sini lagi masa-masa jatuh cintanya, dunia milik berdua kayak gitu sih di sini. Jadi ya meskipun awalnya sulit ya, kayak nggak mungkin, tapi pada akhirnya berjalan dengan sangat baik selanjutnya. Lalu getting to know each other. Kalau di sini sih pada akhirnya setelah ketertarikan ini datang, kamu dan dia bisa saling lepas, dalam artian
nggak mengerem-ngerem lagi untuk menunjukkan sisi buruknya masing-masing. Jadi kalau di awal kenal udah pasti kamu dan dia saling menunjukkan baik-baiknya, manis-manisnya, cantik-cantiknya gitu kan. Tapi makin lama makin kenal, kamu akan semakin nyaman untuk menunjukkan siapa diri kamu. Begitu juga sebaliknya, dia akan semakin nyaman untuk menunjukkan siapa dirinya dia, termasuk yang jelek-jeleknya. Dan nanti kamu akan bisa saling menilai apakah kamu bisa menerima jelek-jeleknya dia, atau mungkin kisah masa lalunya yang kamu baru tahu, atau mungkin background keluarganya yang mungkin beda dengan keluarga kamu, kayak gitu. Jadi di perkenalan yang semakin dalam ini kamu akan bisa melihat ya, apakah kamu akan melanjutkan hubungan ini ataukah tidak. Karena biasanya dari hubungan yang semakin dalam cuma dua sih kemungkinannya akan tetap bersama, karena semakin merasa erat atau wah kayaknya enggak nih, kayak gitu. Nah, semoga aja kalau kamu emang akan dibersamakan dengan dia, dibukakan jalannya ya untuk saling menerima keburukan masing-masing, termasuk juga baik-baiknya, kayak gitu. Di sini ya, itulah kisahnya mengenai pertemuan atau awal mula hubungan kamu bersama dengan dia. Dan kalau di sini lebih menceritakan bagaimana kehidupan kamu dan dia setelah penyatuan atau setelah pernikahan lebih tepatnya. Ada Six of Pentacles, The Empress, Eight of Swords, Strength, Nine of Cups. Nah, kalau di sini setelah kamu benar-benar bersama dengan dia di sebuah penyatuan yang sakral ya dan legal, di sini ada Six of Pentacles keluar lagi. Ini kartunya sama. Jadi di sini setelah naik turunnya tadi perkenalan dan awal hubungan kamu dan dia, setelah penyatuan, di sini akan ada keseimbangan sih antara kamu dan dia. Dalam artian gini, kamu memberi cinta yang banyak, dia juga mengusahakan untuk memberikan cinta yang banyak. Kamu ngasih perhatian yang banyak, dia juga akan membalas dengan perhatian yang banyak. Jadi di sini jalannya tuh seimbang, nggak berat sebelah gitu loh yang bisa kulihat di sini. Dan juga di sini meskipun awalnya mungkin kamu agak bingung ya, apakah dia akan ngasih perhatian sebaik ketika pacaran dulu? Iya. Tidak akan ada yang berubah, malah mungkin di sini lebih banyak perhatiannya gitu loh setelah menikah. Jadi setelah menikah ini kan udah pasti sudah legal, udah lebih bebas ngapa-ngapain gitu kan. Jadi kamu akan melihat dia cintanya lebih banyak. Kamu juga bisa ngasih cinta yang lebih banyak, perhatian yang lebih banyak kayak gitu di sini. Makanya di sini kenapa kamu tertarik dengan The High Priestess? Sangat mungkin karena di sini kamu dan dia udah sama-sama dewasa ketika sampai di titik ini semua. Maka di sini kamu dan dia melihat cinta itu, ya cinta itu manis, indah, romantis, tapi lebih dari itu bagaimana mengenai menghargai, menghormati, meskipun sudah menikah bersama tapi tetap ada space atau ruang untuk saling mengembangkan diri masing-masing. Kamu dengan hobi kamu, dia dengan hobi dia, kamu dengan teman-teman kamu, dia dengan teman-teman dia, pekerjaan, pendidikan kayak gitu. Saling support, saling ngerti, memahami gitu loh. Jadi di sini adalah hubungan yang sudah dewasa sih. Ketika kamu dan dia nanti akan ada penyatuan di pernikahan. Seperti itu. Lalu di sini ada The Empress. Abundance, berkah yang banyak. The Empress selalu menceritakan mengenai hal tersebut ya. Dan di sini juga bisa mengenai kelahiran anak, gaji yang semakin membaik. Maksudnya di sini pendapatan semakin baik. Kondisi rumah tangga yang mungkin awalnya agak sulit, nggak seindah mungkin teman-teman kamu yang lain di finansial, tapi lama-lama sedikit demi sedikit kamu dan dia saling mengusahakan untuk nabung, investasi, yuk kita bangun rumah, yuk kita nabung buat anak-anak kita, kayak gitu. Jadi pelan-pelan tapi menikmati prosesnya seperti itu. Dan di sini ada kupu-kupu ya yang aku lihat juga mengenai transformasi, mengenai perubahan. Mungkin kamu yang awalnya adalah anak mami yang manja-manja, setelah menikah kamu akan melihat bahwa ya kamu harus lebih mandiri bersama dengan dia. Juga nanti ketika anak-anak sudah lahir, kamu harus makin kuat, entah kamu sebagai ibu atau kamu sebagai ayah, kayak gitu. Tanggung jawab bertambah, kebahagiaan bertambah, tapi keruwetan hidup juga makin bertambah otomatis gitu ya. Tapi di sini mengenai berkah yang banyak ya. Berkah yang banyak itu nggak hanya mengenai uang kan, bisa juga mengenai kesehatan. Kamu punya mertua yang baik, keluarga yang mendukung, ngasih restu pernikahan kamu, itu juga berkah loh. Itu juga rezeki kayak gitu. Jadi dinikmati. Jadi jangan hanya melihat uang, tapi juga lihat rezeki lain yang datang di kehidupan pernikahan kamu bersama dengan dia, kayak gitu ya di sini. Dan ya seperti ku katakan tadi, yang namanya pernikahan pasti naik turun.
ada berkah yang banyak, tapi juga akan ada keruwetan, dan ini wajar alami terjadi di semua pernikahan. Jadi kamu jangan takut, jangan stres, karena di sini akan ada titik atau momen dimana kamu ngerasa kamu kayak nggak jadi diri kamu sendiri. Akan ada momen dimana kamu ngerasa capek banget gitu, terutama nanti kalau misalnya kamu udah punya anak ya, makin nggak ada waktu buat me time. Akan ada waktu dimana kamu merindukan masa-masa kamu ketika masih single, yang kamu bebas ngapain aja, kemana aja, liburan kemana, nggak usah izin, nggak usah mikir anak, nggak usah mikir rumah gitu kan. Tapi nanti setelah menikah akan ada momen ketika mungkin kamu akan nangis, kamu capek, lelah dengan menghadapi mungkin suami, istri, atau anak-anak kamu kayak gitu. Dan ini wajar sih terjadi. Jadi setelah menikah nanti, pesannya di sini jangan lupakan waktu buat me time, sekali waktu kumpul lagi dengan teman-teman kamu, tetap dengan hobi-hobi kamu apapun itu, tanpa kamu melupakan tanggung jawab kamu sebagai istri atau mungkin suami, sebagai orang tua kayak gitu. Jadi di sini tetaplah menikmati dunia kamu tanpa kamu melupakan tanggung jawab kamu. Jadi emang sih di awal-awal nikah pasti fokusnya ke istri atau suami atau anak-anak, tapi kamu juga harus ingat bahwa ketika kamu mengharapkan keluarga kamu bahagia, anak-anak kamu bahagia, yang harus bahagia duluan itu adalah kamu. Kayak gitu. Jadi bagaimana kamu bisa ngasih bahagia kalau kamunya nggak bahagia. Jadi tetaplah membuat diri kamu berbahagia dengan cara kamu sendiri ya. Kalau kamu hobi masak ya, luangkan waktu kamu untuk masak, atau mungkin sesederhana nonton drakor, kasihlah waktu kamu sejam atau 2 jam sehari buat nonton film atau drakor di rumah, sambil tetap mungkin di sini perhatiannya ke anak, ke rumah kayak gitu ya. Ada kartu mengenai kekuatan di sini. Jadi kamu setelah menikah sudah pasti akan ada banyak hal yang nggak pernah kamu bayangkan sebelumnya di saat kamu masih pacaran. Kehidupan pernikahan jelas beda dengan pacaran, karena udah jelas ada tanggung jawabnya, hak, kewajiban kayak gitu kan. Maka di sini kamu akan menjadi orang yang lebih berani. Keberanian di sini bukan keberanian yang kurang ajar gitu, enggak, tapi di sini keberanian kamu untuk bagaimana menghadapi suami, menghadapi istri yang mungkin aja sebagai manusia pasti ada salahnya. Kadang pasti mereka bisa marah, bisa kecewa, bisa sedih, moodnya kadang ambiar kayak gitu. Nah, gimana kamu menghadapi itu semua? Bagaimana juga kamu menghadapi mungkin sifat-sifat buruk dia yang nggak kelihatan nih di masa-masa pacaran. Termasuk juga bagaimana kamu menerima keluarganya, mama mertua kamu, papa mertua, ipar-ipar, dan segala rupa, termasuk juga tetangga-tetangga julid dan sebagainya kayak gitu. Termasuk juga di sini keberanian kamu untuk semakin gigih lagi di hal-hal berhubungan dengan keuangan. Bagaimana keberanian kamu untuk menghadapi segala masalah yang akan datang di pernikahan kamu dan dia. Kayak gitu. Tapi jangan khawatir ya, maksudku di sini masalah pasti datang, ujian pasti datang. Namanya hidup pasti adalah yang namanya ujian-ujian itu yang akan menempa keberanian kamu. Tapi keberanian di sini bukan keberanian yang ugal-ugalan, tapi bagaimana kamu menghadapi semua masalah itu dalam keanggunan. Tetap menghormati pasangan kamu, tetap mengutamakan win-win solution yang seminimal mungkin menyakiti orang lain. Sebagaimana kamu ingin dibahagiakan, kamu juga ingin membahagiakan banyak orang kayak gitu. Dari segala masalah yang kamu hadapi tersebut. Ada Nine of Cups di sini ya. Kartu ini mengartikan bahwa kamu akan puas, kamu akan sangat bahagia dengan pernikahan kamu. Ya meskipun namanya konflik datang, tapi ketika konflik datang, kamu akan semakin mendewasa, pasangan kamu makin mendewasa, ngerti gimana caranya menghadapi kamu, ngerti bagaimana kamu menghadapi dia, anak-anak kamu, keluarga, dan sebagainya. Maka di sini kamu akan sampai di titik dimana kamu akan ngeblend berbahagia dengan pernikahan kamu. Di sini kamu bisa melihat orang yang lagi rebahan ya di sini, ya emang lagi santai, sangat-sangat menikmati segala yang datang, mensyukuri segala materi yang dihasilkan di rumah tangga kamu dan dia. Bagaimana kamu berbahagia dengan anak-anak kamu, bagaimana kamu udah bisa menyatu dengan keluarga dia, kamu udah saling ngerti bagaimana sifat dan karakter dia gitu ya, setelah menikah sekian tahun kayak gitu. Tapi yang pasti aku lihat di sini lebih banyak bahagianya kamu bersama dengan dia. Kayak gitu di sini. Jadi it's okay, masalah datang nggak apa-apa, tapi yang penting kamunya bersyukur, tetap ingat kebahagiaan kamu ya. Dan juga di sini mengenai ya bahagia sih, di sini kamu akan semakin percaya diri juga, puaslah dengan hidup kamu. Dan karena ini mengenai cups, ini mengenai kasih sayang, rasa yang hangat di hati, kegembiraan, joyful, gimana kamu akan happy lah intinya di
pernikahan kamu bersama dia, yang semoga saja sampai kamu berdua menua ya dalam bahagia bersama orang yang kamu cintai, kayak gitu. Lalu di sini adalah berkah ya yang akan datang di kehidupan kamu, yang akan menua bersama dengan dia, apa saja. Spiritual connection. Jadi kalau di sini kamu dan dia di awal-awal, kenapa kamu kekeh sama dia? Ya sangat mungkinnya karena antara kamu dan dia ini spiritual connection. Di sini bisa soulmate, karmic, twin flame juga bisa. Tapi yang pasti sih di sini seringnya sih kamu dan dia ini sebenarnya udah pernah ketemu. Aku nggak ngerti kenapa kartu ini sering banget keluar ya, atau memang karena YouTubeku ini menarik orang-orang yang emang punya spiritual connection dengan pasangannya. Tapi yang jelas di sini di awal mungkin kamu akan ngerasa kamu seperti kenal dengan dia udah lama banget, kamu seperti sudah mengenal karakter dia walaupun dia cuek di awal. Ya karena kamu udah kenal sama dia sebelumnya di kehidupan yang lalu kayak gitu. Dan mengenai spiritual connection ini ada banyak kebahagiaannya, tapi juga ada lika-likunya lah, udah pasti ya. Namanya berpasangan pasti penuh dengan lika-liku kehidupan. Di sini kalau kamu lihat ada lorong-lorong atau di sini labirin ya lebih tepatnya. Agak ruwet tapi penuh dengan kebahagiaan. Ya jabatan tangan yang hangat, air mengalir yang dimana di sini mendinginkan hati kamu, atau mungkin di sini bukan hati yang dingin tapi hidup kamu tuh jadi segar, indah, adem gitu bersama dengan dia. Kayak gitu sih di sini. Jadi jangan kaget ketika kamu bersama dengan dia terus hanya kayak kok kayak aku udah kenal dengan kamu lama ya, kayak gitu di sini. Lalu ada the heart of the matter. Jadi sangat mungkin emang di sini cinta pandangan pertama, salah satu pihak ya di sini merasa cinta pandangan pertama. Dan di sini juga akan ada banyak kebahagiaan sih yang kulihat di sini. Ada anak, ada transformasi, ada Pegasus atau unicorn di sana, pendewasaan, spiritualitas, ada istana, dan ini diberkahi oleh malaikat ya yang menjaga kamu, yang menjaga dia. Jadi hubungan kamu dan dia ini emang hubungan yang diberkahi. Angka 22 ada master number di sana. Jadi penuh dengan warna memang kayak gitu. Jadi kamu nikmati saja segala suka dukanya, gembira-gembiranya, mungkin juga nangis-nangisnya itu pasti ada. Tapi seperti ku katakan tadi, lebih banyak bahagianya di sini ya. Seperti itu sih. Jadi silakan diaminin kalau memang ini adalah impian kamu bersama dengan dia. Lalu di sini ada keajaiban dan berkah yang banyak. Jadi akan ada banyak sih di sini seperti aku katakan tadi di Empress. Ini mengkonfirmasi semuanya itu seperti hadiah yang datang di hidup kamu. Segala kegembiraan yang kamu rasakan bersama dengan dia, termasuk juga nanti ketika kamu harus menghadapi karakter aslinya dia, keluarganya dia, masalah-masalah yang akan datang. Tapi pada akhirnya kamu akan berbahagia di sini. Nine of Cups dan Miracle Blessing. Ya, itu dia. Dan seperti janjiku tadi, aku akan melihat charm mengenai dia, atau mungkin di sini kamu. Aku akan ambil inisialnya dulu. Ini bisa nama kamu, nama dia, panggilan dan sebagainya. Sesuatu yang mengingatkan antara kamu dan dia. Ada G, M, D, R, T, L, C, K, D lagi, W, ada M, ada Q, W lagi, ada N. Dan dari zodiaknya, sebentar, kalau dari kartunya di sini Cup, One, Sword, Pentacles, ada kemungkinan 12 zodiak semuanya masuk, tapi kita lihat mana yang paling kuat. Banyak. Ada Aquarius, Scorpio, Pisces, Cancer. Cancer lagi kuat banget. Aries, Virgo, Taurus, Libra, Aquarius, Gemini, Pisces, Cancer lagi, Virgo, Gemini. Oke, itu dia yang bisa aku reading mengenai kamu yang memilih kartu The High Priestess. Ambil semua energi positifnya, dan kalau ini impian kamu semoga terwujud. Makasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye. Hai teman-teman yang memilih kartu Strength atau pile kedua, kita akan lihat bareng-bareng ya mengenai orang yang akan menua bersamamu dalam cinta. Kalau dari kartu penandanya di sini, kartu ini sudah jelas mengenai kekuatan, mengenai bagaimana nanti kamu akan bertumbuh semakin kuat bersama dengan dia pada apapun yang akan kamu hadapi bersama dengan dia.
Dan di sana ada lambang infinity, yang sangat mungkin juga pertemuan antara kamu dan dia ini adalah hubungan yang spiritual connection. Jadi sangat mungkin sebagian besar dari kamu di sini sudah pernah kenal dengan dia di kehidupan kamu yang lalu bersama dengan dia. Sangat mungkinnya begitu. Kita akan lihat apa saja yang akan kamu hadapi sampai kamu tertarik dengan kartu kekuatan ini ya. Aku akan mulai dari tarotnya dulu. Oke, karena di sini menceritakan mengenai pertemuan kamu dan dia, aku akan langsung mulai aja menceritakan kisahnya dari sebaran kartu ini. Di awal pertemuan kamu dan dia ini, atau di awal ketika kamu mulai merasakan cinta ke dia, di sini aku lihat sama-sama klop. Dalam artian gini, kamu seperti menemukan orang yang ada di impian kamu, di bayangan kamu, yang sudah kamu rindukan sangat lama. Begitupun juga dengan dia. Dia ketika bersama dengan kamu ini seperti menemukan orang yang selama ini dia rindukan, yang dia sendiri nggak ngerti apa sih ini kayak gitu. Jadi pertemuan kamu dan dia ini ibarat sebuah kemenangan besar setelah melalui medan perang yang luar biasa kayak gitu. Jadi di sini itu sih yang dirasakan hati kamu dan hati dia di awal ketemu, yang kamu nggak ngerti koneksi macam apa ini kayak gitu. Hanya saja di sini ada salah satu pihak yang sepertinya masih melihat-lihat, atau mungkin di sini masih belum bisa move on dari sesuatu yang lalu di sini. Two of Wands tapi terbalik. Jadi di sini entah kamu atau dia, karena di sini general reading, bisa vice versa. Di sini satu pihak ini masih melihat-lihat yang lalu. Mungkin di sini mantannya, mungkin di sini dia masih ada trauma mengenai cinta akibat dari mungkin pernikahan orang tuanya atau keluarganya dia. Masih ada rasa takut untuk benar-benar serius di hubungan ini, walaupun hatinya sudah mengatakan kayaknya dia nih yang aku tunggu-tunggu selama ini, tapi logikanya dia tuh masih kayak, tapi ada sesuatu nih yang belum aku bereskan, ada sesuatu nih yang belum selesai di masa lalu aku kayak gitu ya di sini. Dan di sini ada Temperance terbalik, yang mana kartu ini sering menceritakan mengenai adanya perpisahan. Perpisahan di sini bisa dua kemungkinan, LDR, jadi kamu terpisah jarak dengan dia di awal pertemuan. Bisa aja emang kamunya tinggal di kota mana, dia di kota mana gitu. Di awal ketemu tuh emang nggak bareng di satu kota yang sama. Atau bisa juga di sini mengartikan di awal pertemuan kamu dan dia, setelah sekian waktu berlalu ada koneksi, atau mungkin di sini komunikasi yang sedikit terhambat atau putus gitu. Jadi putus hubungan atau koneksi sesaat, tapi nanti balik lagi kayak gitu sih yang aku lihat di sini ya. Karena ada satu pihak ini yang belum move on ini masih belum yakin mengenai hubungan ini di awal-awalnya kayak gitu. Tapi kemudian pihak yang masih ragu mengenai hubungan ini, yang masih melihat-lihat yang lama ini, dan karena terpisah jarak pula ini, pada akhirnya menyadari bahwa dia nggak bisa lama-lama begini. Dia harus bisa membuat sebuah keputusan, apakah dia akan terus berkubang pada ketidak move onan ini, ataukah dia akan mengambil kesempatan untuk bisa bersama dengan orang yang sudah lama dia rindukan, yang mana hatinya ini selalu bergetar setiap kali bersama atau ngobrol atau melihat kamu kayak gitu. Makanya di sini ada kartu The Death terbalik, yang menandakan bahwa pada akhirnya dia yang belum move on ini bisa memutuskan rantai ketidak move onan itu tadi untuk memulai sebuah kisah yang baru kayak gitu ya di sini. Dan ketika pihak yang belum move on ini sudah bisa lebih membuka hatinya, sudah bisa mengikuti kata hatinya untuk ya sudah ikuti saja, hati kamu kan bersama dengan orang baru ini, yuk mulai kayak gitu. Pada akhirnya di sini aku melihat akan ada kebahagiaan. Dia ini akan nyaman bersama dengan kamu, yang mana di sini nggak hanya mengenai kelimpahan materi atau mungkin kemapanan di bidang keuangan, tapi juga rasa percaya diri, semakin yakin dengan hubungan ini, semakin lebih bisa menerima kehadiran dia, kamu menerima kehadiran dia, dia menerima kehadiran kamu, lebih terbuka gitu. Semakin banyak waktu yang dihabiskan untuk saling ngobrol, walaupun mungkin ada energi LDR yang berjarak cukup jauh, tapi di sini semakin baguslah komunikasinya antara kamu dan dia di awal-awal pertemuan atau di awal-awal jadian ini seperti itu. Tapi di sini tantangannya pasangannya LDR ya. Tapi di sini nggak semua ya. Maksudku di sini sebagian besar ada energi LDR, tapi juga ada yang enggak. Kalau di sini memang LDR, tantangan terbesarnya adalah bagaimana kamu dan dia bisa menjaga kepercayaan masing-masing di sini. Jadi antara kamu dan dia ini sama-sama saling menghargai komitmen, menghargai kejujuran, menghargai kesetiaan. Maka di sini hati-hati dengan adanya
kesempatan atau mungkin godaan yang datang orang lain kalau misalnya memang LDR kayak gitu. Jadi pastikan hati kamu tetap ada di dia, fokus kamu tetap di dia. Begitupun juga sebaliknya, pastikan dia menjaga kepercayaannya kamu kayak gitu di sini. Tapi so far pada akhirnya kamu dan dia sama-sama melihat ada goal yang sama antara kamu dan dia untuk masa depan kamu dan dia nanti, sudah saling membicarakan, dan aku lihat sih kemungkinan besar kamu dan dia ini sudah ada di titik yang stabil ya di keuangan. Nggak perlu yang kaya raya banget, tapi setidaknya kamu dan dia sudah stabil, pendidikan udah oke, pekerjaan udah ada atau bisnis udah ada, walaupun mungkin belum yang super kaya raya itu, tapi at least sudah bisa mandiri dengan pendapatan masing-masing kayak gitu. Atau mungkin pendidikan di sini sudah sangat baik sehingga sangat mudah atau ada kemungkinan besarnya lebih gampang untuk urusan dapat uang atau gaji pendapatan kayak gitu ya. Di sini seperti itu yang bisa aku lihat mengenai pertemuan antara kamu dan dia ini. Makanya di sini kenapa kamu tertarik dengan kartu strength atau kekuatan ini, karena memang butuh keberanian bagi pasangan-pasangan yang memang harus LDR kayak gitu. Atau mungkin juga di sini butuh keberanian yang sangat besar ketika tahu pasangannya ini belum move on, sementara kamunya mungkin sudah sangat mencintai dia kayak gitu. Butuh keberanian untuk sabar, untuk menunggu. Keberanian di sini bukan keberanian yang barbar yang urakan gitu, enggak. Tapi di sini lihat si perempuan ini sedang mengelus seekor singa dengan kelembutan. Yang mana singa itu kan wow gitu kan, yang galak, garang, nggak bisa dikendalikan. Tapi dengan keberanian dia dalam kelembutan, lihat singanya sekarang nurut sama dia gitu. Itu dia. Jadi di sini hubungannya memang berlandaskan pada kesabaran juga di sini. Apalagi kalau memang LDR kayak gitu. Dan aku akan lihat di sini ya beberapa kartu lainnya yang juga masih bercerita mengenai kondisi hubungan kamu dan dia di awal-awal jadian atau pertemuan. Nah, langsung keluar kartu soulmate di sini. Ya nggak salah sih kalau misalnya kamu memilih ini, karena simbol infinity ini sering kulihat sebagai simbol yang mengartikan adanya koneksi spiritual ya antara kamu dan dia. Jadi yes, dia ini adalah soulmate-nya kamu yang sudah kamu nantikan sangat lama, yang mungkin sejak kamu muda remaja kamu sudah merindukan dia, yang kamu tuh nggak tahu dia ini siapa sih. Bahkan ketika mungkin kamu sudah pacaran dengan si A, si B, si C, dekat dengan E, dekat dengan D, tapi sebaik apapun mereka, tapi kamu tetap merindukan dia ini loh, yang entah siapa dia ini kayak gitu. Pada akhirnya kamu akan menemukan dia dalam sebuah kebersamaan, dalam goal yang sama, walaupun mungkin satu pihak ini masih awal-awalnya masih belum bisa move on dari yang lama kayak gitu. Dan walaupun jarak memisahkan, ketika soulmate bicara ya sudah, jarak itu seperti nggak ada artinya, walaupun tetap ada tantangannya kayak gitu sih. Jadi ya soulmate ya buat teman-teman yang memilih kartu strength ini, ya silakan diaminin, karena ketika hubungannya soulmate ini biasanya sih bahagia ya, lebih banyak bahagianya dibanding dikalikunya. Jadi silakan diaminin, ambil energi positifnya. Lalu let your friends help you. Kalau di sini sangat mungkin ketemunya kamu sama dia ini dari pertemanan. Jadi mungkin teman kamu kenal sama dia, aku punya temen nih, mau nggak kenalan sama dia lagi, jomblo nih dia gitu. Atau bisa juga sebaliknya, kamu kenal dengan temannya dia, ya begitulah. Jadi dari pertemanan jadi cinta kayak gitu. Di sini juga bisa. Dan sangat mungkin di sini juga karena di lingkungan pertemanan sangat mungkinnya hubungan kamu dan dia ini disupport oleh teman-teman kamu, oleh teman-teman dia kayak gitu sih. Atau bisa juga di sini kemungkinannya kamu dan dia ini ada di organisasi yang sama, komunitas yang sama, udah sering ketemu, maka timbullah cinta di sana. Kayak gitu sih di sini ya. Tapi lebih tepatnya sih di sini energi besarnya adalah akan disupport oleh teman-teman kamu dan teman-teman dia. Oh, kartu ini mengkonfirmasi ya perpisahan di sini. Akan ada masa-masa waktu di mana kamu akan berpisah dengan dia. Tapi di sini energinya lebih kepada LDR ya. Karena kalau dari gambarnya ini seperti kayak sayang, aku akan pergi berperang sebentar, kita harus berpisah, tapi nanti setelah perang aku akan kembali lagi kepada kamu kayak gitu. Jadi dua kartu ini seperti terkoneksi gitulah untuk pergi perang si laki-lakinya ini. Dia dan si perempuannya ini sebisa mungkin tetap menjaga kepercayaan masing-masing. Begitu juga dia ketika ada godaan yang datang kayak gitu sih. Jadi nggak apa-apa kalau memang hatinya menyatu, jarak sejauh apapun tetap akan bersama selama kedua belah pihak saling menjaga komitmen dan setia. Itu aja sih kuncinya di sini. Lalu ada pay attention to the red flag.
Jadi di sini hati-hati ya. Aku melihat dua energi di sini. Energi masa lalu ya, kalau misalnya kamu atau dia di sini masih belum bisa move on di awal hubungan, yang masih membanding-bandingkan, masih berharap ke yang lama, mah hati-hati kayak gitu. Karena bagaimanapun juga ketika sudah memulai sebuah hubungan yang baru, harus bisa komit bahwa menerima dia seutuhnya tanpa membanding-bandingkan dengan yang lama kayak gitu sih. Dan yang kedua adalah kalau memang ini ada gangguan dari pihak ketiga, maka hati-hati di sini. Perkuat lagi komitmennya, perkuat lagi imannya, perkuat lagi mengingat-ingat janji antara kamu dan dia mengenai goal kedepannya apa, mengenai janji buat setia kayak gitu, saling percaya mengenai ya komitmen sih di sini kayak gitu sih. Jadi hati-hati ketika ada godaan yang datang. Tapi sebisa mungkin sih aku lihat di sini kamu dan dia bisa melalui ini semua sih. Kayak gitu. Jadi ini red flag aja atau mungkin di sini sinyal-sinyal bahaya yang sebaiknya kamu waspadai sejak awal. Ada anak-anak di sini. Di sini kartu ini menceritakan banyak hal. Pertama, ini bisa mengartikan ada kemungkinan di sini kamu mungkin sudah punya anak ketika kamu bertemu dengan dia, atau sebaliknya dia di sini sudah punya anak ketika dia bertemu dengan kamu, atau kemungkinan yang kedua adalah ada hal-hal di masa kecil dia atau di masa remaja dia yang mana dia ini masih ada luka, dalam artian luka batin, luka mengenai pernikahan orang tuanya barangkali, sehingga trauma ini yang membuat dia sedikit berat langkahnya untuk memulai kisah cintanya dia sendiri, yang mana mungkin di awal-awal itu walaupun dia melihat kamu sebagai orang yang potensial untuk bisa bersama dalam sebuah pernikahan, tetapi luka di masa kecilnya ini yang membuat dia kayak, iya nggak ya aku akan menikah, apakah nanti aku akan mengulang kisah pahit orang tuaku atau bagaimana, kayak gitulah. Jadi di sini kalau memang iya, entah kamu entah dia, sebaiknya disembuhkan dulu luka-luka ini ya, terutama lagi kalau misalnya ini trauma mengenai pernikahan. Jangan sampai luka di masa kecil ini terbawa-bawa hingga dewasa atau menjadi batu sandungan di hubungan kamu dan dia, kalau memang ada kayak gitu ya, salah satu halnya. Jadi itu sih di sini. Jadi kehidupan cinta kamu itu dipengaruhi oleh anak-anak. Anak-anak ini bisa kamu sendiri, bisa masa kecilnya dia kayak gitu, atau mungkin anak-anak yang sudah hadir di hidup kamu dan atau hidupnya dia kayak gitu sih di sini. Jadi kalau memang trauma tolong disembuhkan dulu, karena jangan sampai gini, seringnya itu yang terjadi adalah ketika ada trauma di masa kecil yang dibiarkan aja atau ya sudahlah gitu, tetap memulai kisah cinta, tetap menikah, tapi efeknya itu besar sebetulnya, terutama lagi ketika nanti sudah hadir anak-anak di pernikahan kamu dan dia. Jadi jangan sampai sesuatu yang masih melukai hati kamu atau melukai hati dia ini berdampak buruk di pernikahan kamu dan dia, termasuk juga efeknya ke anak-anak kamu dan dia nanti. Jadi tolong keterbukaannya kalau memang ada hal ini dibicarakan sebelum kamu dan dia benar-benar menikah kayak gitu ya. Lalu di sini lebih kepada perjalanan kehidupan kamu setelah menikah, yang mana nanti kamu akan mengharapkan untuk menua bersama dengan dia dalam ikatan cinta kayak gitu. Knight of Swords, King of Cups, Three of Wands, The Death, lalu ada The Magician. Oke, dan karena di sini menceritakan mengenai kehidupan pernikahan, aku akan mulai aja. Aku rapikan dulu sebentar. Oke, jadi begini, di awal pernikahan kamu dan dia atau penyatuan kamu dan dia ini memang butuh usaha yang keras ya untuk bisa membaik di keuangan. Bagaimana kamu dan dia saling mengenal satu sama lain, dan di sini bagaimana dari cinta yang pakai perasaan itu sekarang mengutamakan logika. Karena ketika menikah udah pasti akan ada ujian yang datang, masalah yang hadir, entah ini di pernikahan kamu atau mungkin masalah di luar pernikahan kamu, yang mana di sini butuh energi yang banyak dari logika berpikir. Jadi setelah menikah nanti pakai hati boleh, karena yang namanya cinta pasti pakai hati, tapi juga pakai logika. Jadi nanti kalau misalnya pasangan kamu sibuk dengan pekerjaannya, ya kamu harus ngerti realistis, hidup butuh cinta, hidup juga butuh uang, hidup butuh makan kayak gitu. Dan juga ketika nanti menikah, ketika kamu punya kesibukan sendiri, dia punya kesibukan sendiri, ya harus ngerti. Dan ketika nanti mungkin dia akan berkutat dengan hobi dia, kamu berkutat dengan hobi kamu, atau mungkin dia me time, kamunya me time,
ia juga harus mengerti bahwa walaupun sudah terikat dalam pernikahan, sudah hidup berdua bersama, tapi pasti adalah momen dimana kamu ingin menikmati waktu kamu sendiri, dia ingin menikmati waktu dia sendiri, itu harus dipahami kayak gitu. Jadi itu sih, jadi harus saling ngobrol lebih dalam, saling mengerti maunya masing-masing, dan juga nanti bagaimana kamu dan dia ini bisa lebih terbuka melihat keburukan masing-masing yang nggak kelihatan di masa-masa pacaran sebelumnya kayak gitu. Itu sih di sini mengenai Knight of Swords ini. Dan juga ketika menikah otomatis kamu dan dia harus belajar untuk saling bisa menekan ego masing-masing. Maksudku di sini, setiap manusia pasti punya ego. Ketika dua kepala dijadikan satu, tinggal di satu rumah, makan bersama, tidur bersama, ya harus bisa saling mengalah. Kalau yang satu lagi tinggi, yang satu ngalah, sabar. Kalau yang satu lagi moodnya berantakan, ya yang satu ngasih pelukan hangat supaya moodnya membaik. Kayak gitulah intinya di sini. Jadi saling belajar bahwa pernikahan itu beda dengan pacaran. Jadi ya kamu akan belajar nanti bersama dengan dia ya, untuk bisa saling menerima kelebihan dan kekurangan masing-masing. Fakta-fakta menarik mengenai dia yang kamu nggak tahu ketika kamu pacaran dulu juga, mengenai keluarganya, teman-temannya kayak gitu. Ada King of Cups di sini. Dan di sini seruat apapun ujian atau masalah yang hadir di pernikahan kamu, tapi kamu dan dia ini sama-sama saling mengusahakan supaya tetap nyaman di pernikahan kamu dan dia, di rumah tangga kamu dan dia. Kalau misalnya nanti sudah hadir anak-anak di pernikahan kamu dan dia, akan semakin kelihatan nih bakat-bakatnya. Kamu kalau di sini perempuan akan semakin terasah keibuannya. Kalau di sini kamu laki-laki, kamu akan semakin menunjukkan sisi hangat seorang ayah, seorang suami yang akan melindungi anak-anaknya kayak gitu. Dan ketika King of Cups ini berbicara, kartu ini mengenai perasaan yang hangat, yang nggak hanya mengusahakan hal-hal berupa materi untuk pernikahan ini, tetapi juga keamanan, rasa nyaman, mau mendengarkan tanpa ngejudge, tanpa menggurui kayak gitu. Dan di sini lebih kepada bagaimana kamu dan dia nanti akan saling bertoleransi. Yes, di pernikahan udah pasti ada toleransi. Karena dua orang ini beda, terutama nanti kalau kamu punya anak-anak, anak-anak kamu ini walaupun membawa gen kamu dan gen dia, pasti beda gitu. Jadi bagaimana kamu akan menerima mereka, bertoleransi mengenai keluarganya dia juga, bagaimana keluarga kamu juga kayak gitu. Dan mungkin juga hal-hal di luar itu semua mengenai pekerjaan kamu, pekerjaan dia kayak gitu sih di sini ya. Bagaimana saling mengerti, saling memahami, menghargai, menghormati kayak gitu. Dan juga di sini ada Three of Wands. Kartu ini sering juga bercerita mengenai LDR. Jadi memang di sini ada energi yang besar memang untuk LDR atau LDM di sini ya, long distance marriage. Mungkin di sini kamu atau dianya memang punya pekerjaan yang memang harus berpisah sekian bulan mungkin atau sekian minggu, mungkin pekerjaan seperti militer atau pelayaran, pertambangan, atau mungkin dinas-dinas yang harus sering keluar kota, keluar negeri kayak gitu. Jadi itu sih tantangan di pernikahan kamu dan dia, bagaimana seperti kukatakan tadi, menjaga kepercayaan masing-masing, menjaga komitmen buat tetap setia walaupun banyak godaan di luar sana. Godaan selalu ada, tinggal gimana, apakah kamu akan tetap setia ataukah kamu akan membuka pintu godaan yang masuk itu, kayak gitu sih di sini. Makanya nggak heran kartunya tadi hati-hati dengan sinyal-sinyal bahaya yang mungkin akan menjadi red flag di pernikahan kamu dan dia. Kayak gitu. Tapi bisalah kamu untuk menjadikan pernikahan ini sebagai sebuah janji komitmen setia di hadapan dia, di hadapan Tuhan, di hadapan keluarga kayak gitu ya. Untuk saling setia sampai menua bersama dalam cinta kayak gitu. Lalu ada kartu The Death di sini. Kartu ini di tarot, kartu The Death itu lebih sering menceritakan mengenai perubahan di sini. Bagaimana di sini kamu nanti yang mungkin tadinya lebih sering bermanja-manja, atau mungkin di sini aku nggak bisa ganti gas LPG, nggak bisa pasang galon. Nah nanti kamu akan melihat bagaimana kamu akan menjadi sosok superwoman atau Wonder Woman, atau mungkin di sini jadi Superman yang kamu bisa mengerjakan banyak hal setelah menikah. Karena mungkin kalau misalnya sebelumnya kamu sering manja-manja ke orang tua, mengandalkan teman-teman kamu. Nah, setelah menikah otomatis kamu akan bersama dengan dia, atau mungkin di sini kamu nanti akan pindah keluar kota yang jauh dari orang tua kamu, jauh dari teman-teman kamu. Nah, kamu harus mandiri otomatis, apalagi kalau mungkin pasangan kamu nanti akan
sering keluar kota lah, makin harus mandiri lagi kamu kayak gitu. Kamu akan menemukan banyak perubahan di diri kamu. Perubahan yang positif sih di sini yang aku lihat, karena ada the magician di sini. Yang mana di sini akan semakin kelihatan nih potensi-potensinya kamu. Kamu yang tadinya sering manja-manja sekarang lebih bisa mandiri. Karena ketika dua kartu ini bersama, ini sering kalian menceritakan bagaimana kamu akan berani menghadapi segala masalah yang akan datang di pernikahan kamu dan dia. Karena yang namanya pernikahan pasti akan ada ujian, akan ada masalah gitu kan. Nah, bagaimana kamu akan lebih mandiri juga, dan bagaimana kamu akan menghadapi keluarga kamu, mertua kamu, tetangga-tetangga kamu, dan sebagainya kayak gitu. Karena di sini segala potensi kamu akan keluar sih kalau aku lihat. The Magician ini dia cerdas, penyayang, nyabar, punya banyak impian, punya banyak kemampuan untuk menarik rezeki berupa keuangan kayak gitu. Jadi segala potensi kamu yang sebelum-sebelumnya nggak pernah kamu rasakan, nggak pernah kamu niatin, nggak pernah kamu lihat, akan semakin terasah ketika kamu menikah nanti. Itu sih yang bisa aku lihat di sini. Jadi segala keberanian kamu, segala perubahan yang datang ini akan semakin mendewasakan kamu. Dan kartu ini juga bisa menceritakan bagaimana kamu akan semakin bijak bersama dengan dia. Ya, terutama nanti ketika ada hal-hal kurang menyenangkan datang, entah itu di pernikahan kamu, di luar pernikahan kamu, kayak gitu. Dan di sini aku akan lihat ya, apa saja berkah atau ya mungkin pesan semesta buat kamu ketika kamu akan menua bersama dengan dia. Do something for someone. Kalau di sini sih menceritakan atau di sini meminta kepada kamu atau mungkin pasangan kamu bagaimana kamu harus bisa menyeimbangkan perhatian dia ke kamu. Kalau dia ngasih perhatian yang sangat banyak, kamu juga ada sebaiknya memberikan perhatian yang juga banyak ke dia. Karena bagaimanapun juga, terutama lagi kalau misalnya kamu dan dia ini memang LDR, harus lebih banyak effort yang diberikan untuk menunjukkan cinta kamu ke dia, menunjukkan perhatian kamu ke dia, seperti itu. Dan di sini juga bisa menandakan bahwa jangan hanya memberikan perhatian ke pasangan kamu aja, atau mungkin nanti ke anak-anak kamu aja, tapi bagaimana kamu bisa ngasih perhatian juga ke diri kamu sendiri. Ya, di sini. Dan juga bagaimana kamu bisa berbagi ke orang sekitar kamu, mungkin orang-orang yang kurang beruntung, atau mungkin ke alam, ke binatang juga kayak gitu. Karena dengan kamu banyak memberi rezeki ke makhluk hidup lain, ke orang lain, kamu juga akan menerima cinta yang banyak. Seperti itu sih. Cuma di sini yang bisa aku lihat adalah kamu dan dia ini sama-sama berbahagia, sama-sama lembut hatinya untuk bisa berbagi ke banyak orang, ke alam, ke binatang kayak gitu. Ya, lalu di sini ada apa lagi? Sebentar. Ada consider your foundation. Lihat sebesar apa komitmen kamu untuk bisa saling mencintai sampai tua. Nah, kalau di sini aku lebih melihat bahwa kamu dan dia ini benar-benar akan saling bekerja sama untuk nabung. Di sini bisa mengartikan rumah dalam arti sebenarnya membangun rumah gitu ya bersama. Tapi juga di sini aku lebih merasakan energinya bahwa sejauh apapun kamu pergi atau sejauh apapun dia nanti akan dinas keluar kota dan pendidikan dan sebagainya LDM, tapi dia akan atau mungkin di sini kamu akan tahu kemana tempat yang paling nyaman untuk pulang. Jadi di sini rumah ini menandakan sebagai tempat pulang. Tempat pulang tuh nggak hanya rumah ya. Meskipun nanti mungkin kamu di pernikahan kamu masih kontrak dulu rumah atau mungkin masih sewa, tapi di sini kamu tahu tempat ternyaman kamu untuk pulang adalah dia. Begitupun juga sebaliknya. Bagi dia, tempat ternyaman untuk pulang adalah kamu. Yang mana di sini kamu bisa menyediakan bahu yang nyaman untuk dia bersandar, untuk dia bercerita. Dia bisa ngasih kamu pelukan yang hangat, yang nyaman ketika kamu nanti mungkin akan menangis dan sebagainya kayak gitu. Jadi di sini hangatnya pernikahan kamu dan dia akan membuat kamu berbahagia bersama dengan dia. Kayak gitu ya. Di sini ada banyak peri yang menandakan kebahagiaan. Ya, di sini juga banyak lilin-lilin, kehangatan. Bahkan di malam yang paling gelap sekalipun, ketika ada masalah paling buruk sekalipun, kamu selalu bisa mengandalkan dia untuk menyelesaikan segala hal ujian yang datang di pernikahan kamu nanti bersama dengan dia. Jadi di sini memang saling menguatkan sih. Di sini nggak salah kalau kartunya tadi keluar soulmate, karena memang saling menjaga, saling menghormati, saling melindungi gitu ya energinya. Lalu di sini ada be supportive. Aku lihat di sini lebih kepada bagaimana kamu dan dia saling bisa ngasih pengertian, saling peduli, saling melindungi, saling suportif. Jadi di sini sangat mungkin dia akan support pada apapun impian kamu.
pekerjaan kamu, hobi kamu. Begitupun juga dengan kamu. Kamu di sini akan support, akan sangat mendukung dia pada apapun yang akan dia kerjakan, pada impian-impian dia, dan pada akhirnya kamu dan dia bisa saling terbang bersama menuju ke tujuan kamu dan dia di pernikahan ini. Saling menua bersama dalam cinta, seperti itu ya. Silakan diamini dan ambil semua energi positifnya. Dan seperti janjiku tadi, aku akan ambil beberapa inisial nama dan juga zodiak. Kalau dari kartu tarotnya di sini sebentar. Wands, Sword, Pentacles, Cup. Ini sangat mungkin semua zodiak sangat mungkin ada hadir. Cuma di sini aku akan lihat zodiak mana yang paling kuat ya. Oke, ada Virgo, Pisces lagi, Scorpio, Aries, Gemini, Virgo, Sagittarius, Cancer, Aquarius, Libra lagi, Cancer. Dan aku akan lihat dari inisial nama. Banyak, ada Y, ada N, L, C, T, R, D, A, U, L, W, Q, N, P, D, K. Udah ya, itu aja. Oke, itu semua yang bisa aku reading buat teman-teman yang memilih kartu Strength. Dan kalau misalnya ini impian kamu, semoga terwujud, semoga kamu bisa berbahagia bersama dia hingga menua, ambil semua energi positifnya. Makasih kamu sudah hadir di videoku, sampai ketemu lagi di videoku selanjutnya. Bye-bye!